من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza atal qari'u bil basmalati baina surataini fayajuzu lahu ayyaqra'a ala salasi halatin. Ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara memotong, masih mengenai aturan basmalah, masih terkait basmalah. Kemarin ini mengulang sedikit pelajaran kemarin, pembahasan kemarin itu pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bertujuan ya mengetahui kaidah-kaidah yang sudah tetap, yang sudah kuat fi tahsini qiraatil Quran, dalam atau memperbaiki bacaan Al-Quran, seperti bacaan idgham, gunnah, mad dan lain sebagainya. Dari pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu tajwid itu berfaedah untuk menjaga kesalahan lisan dari dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Kesalahan membaca huruf makhrajnya, kesalahan huruf bunyinya itu sudah merubah makna. Maka ini seiring dengan pemakaian ilmu tajwid dalam prakteknya itu hukumnya wajib. Maka kalau melanggar aturan berarti merubah makna, maka konsekuensinya bisa berdosa. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang bisa diwakili. Kalau ada satu orang sudah belajar, maka yang lain gugur. Satu desa misalnya, ya, ada yang satu belajar, berarti yang lain sudah gugur. Adapun demikian, hukum fardu kifayah itu perlu diketahui bagi orang Islam apabila ingin beribadah yang berupa bentuk membaca Al-Quran. Karena memakai ilmu tajwid maksudnya mempraktekkan dalam membaca Quran itu hukumnya wajib. Belajarnya hukumnya fardu kifayah. Selanjutnya pada bab pertama itu mengetahui tentang hukum-hukum menyambung tangawud, basmalah dan surat, serta hukum-hukum memotongnya. Jikalau ada orang yang ingin membaca Al-Quran menemui tangawud, maksudnya memulai dengan baca tangawud, itu dilanjutkan basmalah, kemudian masuk ke surat apa yang mau dibaca. Itu ada 4 aturan. Yang pertama qat'ul jami', dipotong semuanya, tangawud sendiri, basmalah sendiri, terus masuk surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Terus qul a'udzu birabbil falaq, contohnya itu. Terus waslul istingazati bil basmalah, menyambung tangawud dengan
basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waslul isti'adzati bil basmalah. Terus waslul basmalati bisurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadu lillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Kayak gitu. Terus yang terakhir waslul jami' itu disambung semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin. Itu hukum dan tata aturan cara membaca ta'awudz, basmalah dan surat. Untuk selanjutnya wa amma iza ata. Lan anapun nalikane teko sapa al-qari'u wong kang maca bil basmalati kelawan basmalah bena surataini kelawan antarane surat loro faya juzu mongko wenang lahu kedue qari apa ayyaqra yen to maca sapa qari ala salasi halatin ing atase telu pira-pira kahanan pira-pira tingkah. Sing pertama awalan qat'ul kulli, dipotong kabeh. Jikalau kamu mau baca Quran itu ketemu ya membaca basmalah di antara dua surat itu boleh dibaca qat'ul kulli. Contoh Qul huwal bismi tadi kalau aturan yang awal berarti ta'awudz basmalah. Terus Al-Ikhlas misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Yang kedua waslul basmalati bi awalis surah. Contoh tadi yang pertama ta'awudz basmalah terus Al-Ikhlas misalnya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Waslul basmalati bi awalis surah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan akhir surat Al-Ikhlas. Terus lanjut basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus yang terakhir waslul kulli, disambung semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya ulangi. Jikalau ada orang ingin membaca Al-Quran dan menemui basmalah di antara surat, biasanya surat-surat pendek ya, atau surat yang panjang pun itu kalau ketemu akhir surat terus basmalah kemudian awal surat, kecuali surat yang tidak baca basmalah itu surat apa? Al-Baro'ah ya. Al-Baro'ah itu lanjut, kecuali itu. Kalau selain surat Al-Baro'ah ketemu akhir surat basmalah terus lanjut surat, itu boleh dibaca dengan tiga cara. Yang pertama qat'ul kulli,
Berarti surat pertama berhenti, terus basmalah, berhenti, terus lanjut masuk surat berikutnya. Itu namanya qat'ul kulli. Kalau waslul basmalati bi awali surah, surat yang pertama dibaca sampai akhir selesai, kemudian basmalah dan surat berikutnya di ayat yang pertama itu nyambung basmalah dan di awalis surah, nyambung dengan awal surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Terus bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Itu. Yang ketiga itu waslul kulli, disambung semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahadu, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Tuh. Sudah paham? Kata aturan baca basmalah di antara dua surat, kecuali surat Al-Baro'ah. Itu. Wala yajuzulan ora wenang lil qori'i kedue wong kang maca Quran apa ayu shola ing yento au shola yusilu ayu sila ing yento nyambung akhiras surati ing akhire surat bil basmalati kelawan basmalah fawaqafa mongko mandeg alaiha ing atase akhire surat wabtadaa lan ngawiti bima kelawan barang ba'daha sawise basmalah li ajli anna dzalika krana amrih sak temene mengkono-mengkono ayu sila akhiras surati bil basmalati iku yuhamu diragukan, maksudnya diprasangkakan anal basmalata ing sak temene basmalah min akhiris surat. Jadi tidak boleh bagi orang yang membaca Quran itu nyambung akhir surat dengan basmalah kemudian mandek. Kan tidak ada aturannya. Yang pertama qat'ul kulli, berarti dipotong semuanya, berhenti-berhenti. Dipotong maksudnya berhenti-berhenti. Akhir surat, terus basmalah, terus surat berikutnya. Yang kedua waslul basmalati, menyambung basmalah dengan awal surat. Kemudian waslul kulli, menyambung surat pertama, basmalah, terus surat berikutnya. Jadi tidak boleh akhir surat, kemudian basmalah, terus berhenti. Tidak melanjutkan baca. Nah, itu dikhawatirkan nanti dikira bahwa basmalah itu akhir surat yang sebelumnya. Akhir surat itu berarti bismillahirrahmanirrahim. Itu aturan baca basmalah di antara dua surat. Qat'ul kulli, memotong semuanya. Waslul basmalati, kemudian menyambung basmalah bi awali surat dengan awal surat, terus waslul kulli dan menyambung semuanya. Paham? Ya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit saja ya. Yang penting paham. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.